Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, Pak. Saya Dimas Akbarian. Bapak sudah tahu saya sebelumnya. Oke, saya kali ini membuat video dari tugas Bapak, yaitu membuat video tentang penjelasan Quran Surah Al-Fatihah ayat 1-7 beserta terjemahan perkataannya. Oke. Di sini saya mohon maaf Pak, saya jujur saya memakai bantuan dari laptop saya. Ini ayat Arab, Latin, dan artinya. Saya tidak menyetek apapun itu, namun saya akan menjelaskan walaupun di sini ada Arabnya, ada Latinnya, ada artinya. Saya akan menjelaskan makna dari setiap arti dari perkataannya, kata perkataannya. Oke. Sebelum itu, Al-Fatihah itu adalah surat yang kita baca hampir setiap hari sebanyak 17 kali. Al-Fatihah itu memiliki arti sebagai pembuka, dan Al-Fatihah itu mengandung isi, yaitu keagungan Allah, dan selain itu adalah surah yang menunjukkan jalan yang benar, surah yang menunjukkan jalan yang lurus. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Oke, kita langsung aja dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah. Ya, jadi Bismillahi, Rahman yang Maha Pengasih, Rahim yang Maha Penyayang. Bismillah ini adalah, menurut saya itu setiap orang yang mengingat Allah, apapun yang setiap ia lakukan, apapun yang akan ia perbuat, dia selalu mengingat Allah, dan dia selalu ingin melakukan hal ini karena Allah. Makanya dia selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Kita mau makan, Bismillah. Kita mau minum, Bismillah. Kita mau tidur, Bismillah. Ya, karena kita ingin apa yang kita perbuat ini untuk Allah. Namun tidak semata-mata semua yang kita lakukan ini hanya menunjukkan kalau kita ingin semua yang kita lakukan ini hanya karena Allah, tetapi kita juga mengharapkan rahmat dan berkahnya. Misal saya mau makan, saya baca Bismillah, makanya karena saya mengingat Allah, makanya saya baca Bismillah. Namun di samping itu saya juga mengharapkan rahmat dan berkahnya di makanan ini, gitu. Jadi Bismillah ini tidak hanya tidak tertuju untuk mengungkapkan dengan nama Allah, tetapi selain kita mengingat Allah, kita juga mengharapkan rahmat dan keberkahannya. Selanjutnya itu Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Kalau kita sambungin Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Kenapa Rahmanir Rahim?
Karena menurut saya hanya Allah yang tepat, yang memakai, yang tepat, yang pantas, yang memakai yang memakai kata Ar-Rahmanir-Rahim. Menurut saya tidak ada zat, tidak ada makhluk, tidak ada ciptaan dari Allah yang pantas memakai kata Ar-Rahmanir-Rahim. Menurut saya seperti itu. Sebaik-baiknya umat ini, sepengasih-pengasihnya umat ini, sepenyayang-penyayangnya umat ini, tidak akan melebihi atau tidak akan lebih besar kasih sayangnya Allah kepada umat-umatnya. Kasih sayang yang maha pengasih dan maha penyayang, Ar-Rahmanir-Rahim. Saya rasa itu kata yang sangat sempurna, kata yang sangat sempurna untuk bismillah. Karena ya dengan menyebut nama Allah, kita udah tahu pasti Allah, dengan menyebut nama Allah kita udah tahu Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, dan tidak ada sesuatu yang pantas untuk memakai nama Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi kurang lebih seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, selain bismillah tadi itu, selain untuk mengingat kita kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai bentuk keagungan Allah. Seperti yang saya sebutkan sudah di awal, bahwa Al-Fatihah ini menunjukkan keagungan Allah. Oke, kita lanjut yang kedua, ayat kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, segala puji, lillah, bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah. Ini sangkutnya di ayat pertama. Kenapa? Karena sebaik-baiknya muslim itu ketika ia memulai dengan kata bismillah, dia juga mengakhiri kegiatannya itu dengan kata alhamdulillah. Dan apapun yang diberikan dari Allah, baik itu keberkahan, rahmat, ataupun itu cobaan, sebaiknya kita itu untuk mengucapkan alhamdulillahi. Alhamdulillahi itu apa? Alhamdulillahi itu sebagai bentuk rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah. Sudah tentunya pasti tersebut. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Apa maksudnya Rabbil alamin? Rabbil alamin ini ya Tuhan seluruh alam. Artinya Dia yang maha kuasa. Artinya Dia yang maha mencipta. Dia yang maha segala-galanya. Segala puji bagi Allah. Artinya Allah itu segalanya itu hanya milik Allah, yaitu termasuk dengan segala puji. Jadi alhamdulillah itu
sangat tepat ketika disambungkan dengan kata Rabbil Alamin. Segala alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam. Tuhan seluruh alam yaitu tadi memaknai kata Dia yang maha kuasa, Dia yang maha segalanya. Segalanya itu milik Allah dan segalanya itu segala puji bagi Allah. Itu sudah menurut saya sudah kata yang sangat tepat sekali. Alhamdulillah itu disambungkan dengan Rabbil Alamin. Kita lanjut ayat yang ketiga yaitu Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Rahim, maha penyayang. Namun di sini yang berbeda adalah menurut saya di sini ada yang unik, yaitu di sini cuma tertera Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita lihat baik-baik, kalau kita baca baik-baik, Rahmanir-Rahim ini ditujukan untuk siapa? Yang maha pengasih lagi maha penyayang ini untuk siapa? Apakah bisa kita memakainya sebagai hambanya, ataukah Ar-Rahmanir-Rahim ini dipakai untuk Rasulullah atau Nabi siapa gitu? Namun tentunya di sini bukan. Di sini yang uniknya di sini. Ar-Rahmanir-Rahim ini tidak untuk siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sebutkan di awal, tidak ada sesuatu zat, sesuatu unsur, sesuatu ciptaan Allah, umatnya, hambanya, yang pantas memakai kata Ar-Rahmanir-Rahim. Karena yang pantas itu hanya Allah. Kalau kita rujuk ke ayat ke-1, Bismillahirrahmanirrahim, di situ Allah sebutkan dengan menyebut nama Allah, lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Ditegaskan lagi di ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak perlu di situ kita tulis nama Allah. Tidak perlu di situ lillah atau Allah atau Allahu atau Allahu, tidak perlu. Allah tegaskan lagi Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sudah ditujukan, sudah pasti tentunya itu hanya untuk Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita lanjut ayat keempat, yaitu Maliki Yaumiddin. Maliki, pemilik, Yaumid, hari, din, pembalasan. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Apa artinya? Artinya itu kita merujuk kepada ayat yang kedua, Alhamdulillahi. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita contoh apapun yang diberikan kepada kita dari Allah itu, misalnya laptop, misalnya HP, atau simpelnya aja, sederhananya aja kedua tangan saya ini, semua ini hanya titipan dari Allah. Namun kita juga harus tetap mensyukuri, yaitu dengan melafazkan kalimat Alhamdulillah. Tidak hanya sampai di situ. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Kita dititipkan kedua tangan ini akan diminta pertanggungjawabannya itu di hari pembalasan. Maaf Pak, saya Oke. Hari pembalasan. Jadi artinya
semua yang dititipkan ini akan diminta pertanggungjawabannya. Apa yang saya pergunakan kedua tangan ini? Apakah untuk hal yang baik? Apakah untuk hal yang buruk? Apakah tangan saya ini untuk menolong orang atau suka menyakiti orang dengan tangan saya ini? Begitupun juga dengan mata, dengan mulut. Apakah selama di dunia ini mulut saya ini digunakan untuk hal yang baik, untuk melafazkan kalimat-kalimat yang baik, untuk bersolawat, untuk berzikir pada Allah, atau mulut saya ini untuk mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak benar, atau kata-kata yang menyakiti hati seseorang? Itu semua diminta pertanggungjawabannya. Dari siapa? Dari Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Jadi kalau kita kembali ke ayat 1, ketika kita mau makan, kita bismillah. Selesai makan kita alhamdulillah. Atau saya dapat HP baru, ya, saya dapat HP baru. Atau gini, contohnya seperti saya mengerjakan ulangan, saya mengerjakan ujian. Sebelum mengerjakan ujian, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selain karena saya mengingat Allah, saya juga ingin mendapat rahmat dan keberkahannya selama saya ujian ini. Selesai saya ujian, saya mengucapkan alhamdulillah karena saya ingin berterima kasih atas dilancarkan dan diberikan kemudahan selama saya mengerjakan ujian ini. Namun masuk ke ayat keempat, Malik Yaumiddin, saya akan diminta suatu hari nanti, di hari pembalasan, saya akan diminta pertanggungjawabannya. Apakah ujian saya ini saya lakukan dengan baik? Dalam arti saya tidak menyontek atau saya tidak melakukan kecurangan. Apakah nilai yang saya dapatkan dari hasil ujian ini, apakah nilai yang dalam artian kata halal gitu? Apakah nilai ujian ini dari usaha kamu sendiri gitu? Ya, itu semua akan diminta pertanggungjawabannya di hari pembalasan oleh Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Jadi segala sesuatu yang dititipkan kepada kita itu akan diminta pertanggungjawabannya. Oke, kita masuk ke ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada Engkaulah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkaulah. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Nah, di sini ada yang unik juga. Di sini kita tidak melihat kata Allah, kita tidak melihat kata lillah atau dan sebagainya. Di sini hanya tertulis dan hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kepada siapa kami menyembah? Dan kepada siapa kami memohon pertolongan? Hanya orang yang beriman, hanya orang muslim yang beriman, dan hanya orang muslim yang memiliki ketakwaan yang berpikir bahwa Tuhan itu hanya satu, hanya Allah. Dia akan berpikir hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Dia akan berpikir, kalau dia memiliki iman dan ketakwaan, dia sudah tahu dia menyembah itu kepada siapa? Kepada Allah.
dia meminta pertolongan itu kepada siapa? Kepada Allah. Hanya orang muslim yang memiliki iman dan takwa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Dan kita lanjut ayat ke-6, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, tunjukkanlah kami, siratal, jalan, mustaqim, yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapa yang kami minta jalan yang lurus ini? Ini menurut saya ini ayat yang akan menjelaskan dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Kenapa? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dari siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dari siapa? Siapa yang kami minta menunjukkan kami jalan yang lurus? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Ayat kedua, Tuhan seluruh alam. Kenapa kami meminta jalan yang lurus? Ini akan memiliki sambungan, akan menyambung dengan ayat ke-7, yaitu siratal ladzina an'amta. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siratal ladzina, jalan orang-orang, an'amta, yang telah engkau beri nikmat, alaihim. Itu jalan orang-orang, itu jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ke depannya. Kenapa kami meminta jalan yang lurus? Karena ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Supaya apa? Supaya tidak diberikan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang penuh dengan kesesatan. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kepada siapa kami minta? Kepada Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami meminta. Kenapa sama Allah? Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tadi apa itu jalan yang lurus, dan kenapa harus jalan yang lurus? Agar apa? Agar kita tidak diberikan jalan, atau kita tidak diberikan kesesatan bersama orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jalan orang-orang yang penuh dengan kesesatan, yang jauh dari Allah, bahkan bisa melupakan Allah. Yaitu kalimat ihdinas siratal mustaqim itu menurut saya kalimat yang memiliki makna yang sangat besar gitu. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
memiliki apa ya, ya pokoknya maknanya besar lah gitu. Mungkin sekian dari saya, Pak. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, bila ada salah kata mohon dimaafkan, karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah. Dan sekali lagi saya jujur Pak, saya tidak menyontek. Saya ini masih halaman yang tadi untuk saya melihat Arab, Latin dan artinya. Walaupun saya juga sebenarnya sudah hafal, insya Allah. Namun saya ingin supaya tidak ngeblank, supaya ya tidak ngeblank. Makanya saya memakai laptop dan saya tidak menyontek ataupun segala macamnya, tidak menggunakan kecurangan, insya Allah. Itu saja mungkin. Sekian dari saya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak.